saudara-saudari yang terkasih keluarga Katolik sejati, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Renungan hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Harian Kompas Minggu 1 Agustus 2021 mengabarkan bahwa dalam 2 pekan ke depan, akumulasi jumlah penderita COVID-19 di seluruh dunia hampir mencapai 200 juta orang. Juga situasi PPKM level 4 yang saat ini juga dijalankan oleh negara Indonesia untuk mengurangi laju kenaikan jumlah yang terpapar virus corona. Dunia, gereja, dan keluarga kita juga mungkin ada yang menjadi korban virus corona. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi. Banyak yang diisolasi, karantina mandiri, ataupun juga mereka harus dirawat di rumah sakit. Selain itu, kegiatan hidup menggereja juga semakin terbatas. Proses pembelajaran secara daring, bahkan yang paling ironis saat ini adalah ada masyarakat yang kekurangan oksigen. Dunia kita semakin mencekam dan mengalami kelumpuhan. Dalam situasi seperti ini, iman kita pun semakin diuji. Kita diajak untuk bermenung, menyadari bahwa semua yang terjadi saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah sumber penyelamat bagi kita. Dia adalah pemilik kehidupan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dia adalah Bapa yang selalu mencintai dan memperhatikan kita. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bagaimana iman para murid yang kecil, dan ini menjadi gambaran gereja, masyarakat, mungkin juga keluarga kita saat ini. Ketika kita mengalami kesulitan, kegelapan batin, terkadang kita merasa sendiri, kita merasa takut, cemas, dan khawatir. Yesus tidak serta-merta meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Yesus mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Kita pun semua diajak untuk menyerahkan diri kita, percaya kepada Tuhan, mengandalkan
Dia saat dan dimanapun juga kita berada. Dia selalu setia bersama kita. Bahkan Dia mendoakan kita kepada Bapanya walau dalam situasi hidup kita yang gelap dan tidak ada harapan sedikit pun. Dia sangat mencintai kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia hadir setiap saat dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, dari pihak kita sendiri hanya diminta untuk percaya. Petrus dan murid yang lain sudah mendahului Yesus menyeberangi Danau Galilea. Namun, Yesus melihat betapa susah payahnya para murid untuk menguasai perahu mereka yang tengah diombang-ambingkan di tengah danau. Yesus dengan penuh belas kasihan meyakinkan para muridnya untuk tetap tenang dan tidak takut. Dia melakukan semua itu karena Dia adalah Anak Allah yang penuh kasih. Dia selalu menyertai para murid dengan setia, sekalipun di tengah goncangan ombak saat itu. Yesus menunjukkan bahwa Dialah pemimpin satu-satunya. Dialah Sang Raja yang akan memulihkan kembali manusia dengan menaklukkan semua kecemasan, kekhawatiran, dan kegelapan dunia saat ini. Yesus menaklukkan kuasa jahat. Yesus menaklukkan alam, dosa, dan di dalam kita Dia pun akan menaklukkan segala sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Ketika kelak Dia datang sebagai Raja yang mengambil tahtanya atas seluruh dunia, kita pun akan melihat dan mengalami dengan penuh kemenangan Kristus adalah Allah di atas segala-galanya. Inilah yang kita harapkan, dan karena itulah Yesus terus mengingatkan tentang apa yang akan Dia bawa melalui tanda dan mukjizat yang dikerjakannya. Saudara-saudari keluarga Katolik yang sejati, mari kita bersama sebagai keluarga, masyarakat maupun gereja bekerja sama, mengikuti protokol kesehatan dan bersama menciptakan dunia yang layak untuk dihuni. Mari kita saling mendoakan dan meneguhkan. Saya akan menutup renungan ini dengan sepotong lagu. Dangalani hagogoki boyo maradalan di ngorukon aku nambo madilambuki tungso boyau songono hodo hagogon manukolia hubereng bohim laus marataniana manidupang ngurupi ondiau say tiap tangaku say todumaa ay hodo Tuhan para gogo diau ay hodo Tuhan para gogo diau. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin.